Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Destiani. Di sini saya akan mewawancara pedagang kelontong terkait penjualan di akhir tahun dan juga tahun baru. Dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam, dengan Ibu Titi Rosmiati. Sebagai penjual atau pedagang kelontong ya, Bu? Iya, sebagai pedagang kelontong, tapi eceran bukan grosir ya, Oh iya. atau yang disebut sembako gitu, Oh, tapi eceran bukan grosiran. Ibu sebelumnya izin bertanya ya, Bu. Boleh. Apakah ada peningkatan gitu penjualan selama akhir tahun dan juga di tahun baru ini? Alhamdulillah ya, untuk November Desember kayaknya ada peningkatan. Jadi menjelang itu Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Ya. Jadi penjualan tuh ada peningkatan. Bahkan harga juga ada peningkatan dari sebelumnya gitu ya. Tapi ya alhamdulillah masih masih terjangkau gitu. Walaupun ya kalau dulu-dulunya agak sepi, tapi alhamdulillah jalan 2 bulan ini ada kemajuan, walaupun nggak signifikan ya, tapi ada peningkatan dari yang sebelumnya. Terus untuk peningkatan produk, biasanya produk apa yang banyak dicari oleh konsumen atau pelanggan? Ya kalau sembako sih biasanya paling cuma minyak, gula, kopi, sedangkan kopinya kan melambung Oh, terus, naik kopi juga terus ya. ikutan. Iya, kopi kan naik terus, yang dari 13.000 sekarang menjadi 18.000, seperti kopi mik atau kopi ABC dari produk kapal api naik terus. Tapi kalau barang yang lainnya kayaknya enggak, masih masih aman, harganya masih aman. Jadi yang biasa dicari itu telur, terus minyak, ya kebutuhan pokok aja, karena di sini sedianya kan bahan pokok gitu ya. Terus selama tahun baru dan juga Natal, apa Ibu memberikan atau ada diskon promosi gitu? Kalau untuk di pasar nggak ada Oh, itu ya. iya, iya. Nggak ada promosi, nggak kayak di market. Kalau di market mah kan ada promosi, kalau di pasar mah nggak ada promosi, nggak ada diskon. Jadi harga biasa aja, harga normal, nggak ada harga diskon. Apakah ada perubahan pola belanja konsumen selama akhir tahun ini? Ada peningkatan walaupun sedikit. Jadi alhamdulillah sih, walaupun kan sekarang terutama untuk sembako ya, Ya. banyak di mana-mana, di samping market, terus ada juga grosiran yang di pinggir-pinggir jalan gitu. Tapi alhamdulillah ke pasar tradisional masih masih ada, walaupun ya nggak kayak dulu gitu ya, nggak seperti puluhan tahun lalu, karena sekarang mah kan banyak saingan. Tapi ya minimal bertahan, Ya. walaupun enggak merema seperti dulu, tapi masih bertahan alhamdulillah yang di pasar tradisional itu. Terus tadi kan Ibu bilang tuh ada barang-barang yang mulai naik harganya. Nah itu kalau misalkan boleh tahu apa aja ya, Bu? Yang naik terutama minyak ya. Minyak curah dari biasa 16-17 ribu, sekarang nyampe 21 ribu penjualan itu, karena kan belinya 19.600 ya. Ya, Kalau dijual 20 ribu kan nggak ada nggak ada untungnya. untungnya ya. Iya. Jadi belum lagi plastik, belum susun. Jadi beli 19.6, 19.5 teh udah hampir jatuhnya 20. Makanya jual tuh 21 21 gitu. berarti Iya. jualnya. Terus minyak yang lainnya juga, ini dari mulai 15.000, 14.000 belinya, 15.000 jualnya, sekarang belinya udah 16.400. Oh, 6. Jadi jual itu cuma 17.000 atau 17.500. Jadi kalau yang di nggak ngikutin di tempat lain kan nggak laku ya. Iya. Jadi orang-orang sekarang juga telur agak kurang kalau untuk di pasar, karena kan ada sehat, ada Iya. market. Jadi yang di pinggir-pinggir jalan itu kan lebih murah dibanding di dalam pasar.
Berarti untuk penjualan barang-barang itu ada sebagian juga yang naik ya Bu ya? Iya, enggak enggak semuanya sih, Nggak semuanya. kalau sebangsa tepung terigu gitu tuh nggak terlalu naik. Yang naik gula merah tapi naiknya juga cuma sedikit, cuma 4.000 per bal gitu. Jadi karena udah mahal dari dulu sih, udah setahun lebih gula merah tuh mahal. Terus kalau gula pasir masih masih aman, naiknya cuma sedikit, naiknya cuma Rp400 per kilo. Jadi bisa jual tetap 17 atau 17,5. Masih aman. Nah, bukan ada juga yang program yang presiden bilang tuh PPN tuh naik 12% ya, Bu. Hmm. Nah, tapi itu kan untuk jasa dan barang mewah aja. Hmm. Tetapi juga ada distributor yang memang itu dimanfaatkan jadi barang-barangnya itu naik. Jadi seperti sembako yang tadinya murah juga jadi ikutan naik. Nah, tanggapan Ibu tuh gimana, Bu? Oh, Yang sebenarnya iya yang seharusnya kan, tidak naik jadi. dengar-dengar kan tahun ini ya, awal Ya, tahun mau naik 12%. Jadi kayaknya yang dari barang juga udah siap-siap, tapi ada kabar kan nggak jadi ya, ya, PPN-nya nggak jadi naik. Jadi mungkin barang-barang nggak ada yang naik lagi. Contohnya Indomie, tadinya kan biasa tiap tahun tuh naik 4.000 per karton, tapi sekarang udah awal tahun juga masih tetap nggak naik. Jadi yang tadinya minyak juga dengar-dengar mau naik lagi, tapi mungkin kalau PPN-nya nggak jadi naik ya nggak naik lagi, insya Allah mudah-mudahan nggak terlalu mahal, soalnya kasihan iya, bagi masyarakat kecil ya, walaupun emang ada bantuan pemerintah tapi kan nggak semua dapat bantuan, iya. nggak semua nggak dapat bantuan. Udah ada plastiknya, udah ya. Jadi enggak semua masyarakat dapat bantuan, jadi kan enggak merata, jadi kan kasihan yang enggak dapat bantuan gitu. Jadi ya mudah-mudahan benar aja enggak jadi, tapi dengar-dengar mah enggak jadi ya, Iya. naik 12%-nya, mudah-mudahan presidennya bijak lah, jangan langsung kenaikan itu ini, soalnya dampaknya pasti ke rakyat kecil, karena ya kalau mungkin yang pegawai negeri atau apa ada kenaikan gaji atau apa ya, tapi kan bagi masyarakat biasa mah enggak ya. Jadi kalau PPN naik otomatis segala barang pasti naik, Iya. jadi kasihan konsumen. Sedangkan khususnya untuk saya pribadi lah gitu, dan mungkin pedagang di pasar tradisional itu sama, yang belanja kan yang menengah ke bawah gitu ya, bukan menengah ke atas kayak di market. Jadi kasihan nanti daya belinya terus berkurang. Sekarang juga ini teh udah berapa tahun ya, 2-3 tahunan hanya bertahan bertahan aja gitu, nggak ada kemajuan. Jadi belum ada kemajuan. Mungkin ya masih punya harapan sih, mudah-mudahan ke depannya kayak dulu lagi gitu, walaupun banyak saingan. Iya. Ibu berjualan itu berarti udah berapa lama, Ibu? Kalau ibu mah udah lama juga kayaknya teh, eh, hampir 5 tahun? 50 tahunan. Oh, Dari karena udah dari sebelum menikah udah jualan sampai sekarang, udah cucunya gede di iya. SMP kelas 3, tapi masih masih itu, Udah lama. selagi masih kuat insya Allah. Dan udah berapa kali rehab pasar, jadi kayaknya paling lama kalau untuk di pasar sih. Ibu ya paling lama di sini ya. Jadi kayaknya teh paling tua, ada yang lain-lainnya mah itu bermunculan yang baru-baru teh. Baru-baru. Tapi ya alhamdulillah tetap bertahan, tetap semangat gitu. Karena kalau nggak ke pasar kan mau kemana, nggak Iya. bisa kerja yang lain gitu. Susah apalagi zaman sekarang. Iya gitu. Terus ada barang-barang yang misal susah didapetin nggak Bu dari distributornya? Kalau sekarang sih enggak ya, Enggak. jadi aman-aman aja, soalnya dari misalnya dari sales enggak ada banyak di Iya, iya. grosiran sekarang mah. Kan kalau dulu mah
itu seperti Indomie atau apa kalau mau eh, tahun baru atau mau lebaran atau apa, nyetok yang banyak Indomie juga sampai berapa ratus karton. Dulu teh si bapak juga sampai naik waktu-waktu di kios sana ya, si bapak sampai naik di sini, pas udah di sini Ipan sampai naik ke atas ngentep. Tapi sekarang mah enggak, Enggak ya. soalnya itu penuh juga, buat apa ada yang mau beli banyak, mau udah aja Jadi udah ngambil. gampang ya Bu ya kalau Jadi misalkan habis sekarang juga. mah emang lebih mudah untuk pembelian, jangankan yang jualannya, yang dari rumah aja sekarang mah kadang belanja teh partaian aja gitu, ngambil di grosiran. Jadi lebih lebih mudah, memang lebih mudah sekarang. Dulu mah nyampe sabun aja ekonomi gitu Agung harus Susah. nyetok kalau menjelang hari-hari besar itu, karena pasokan kan dari Sales nggak ada. Tapi sekarang mah biasa aja, soalnya di luaran banyak. Iya. Lebih mudah gitu, emang lebih mudah. Kalau untuk beli yang stok gitu biasanya di mana Ibu? Langsung dari Sales sih. Oh, langsung dari sana. Langsung dari Sales, kecuali seperti minyak curah. Kalau minyak curah beli di Manojaya atau di UFO. Tapi kalau barang-barang lain mah dari Sales. Makanya tiap hari tuh pusing aja dikejar setoran, karena tiap hari ada aja Sales Luar sampai biasa. hari Minggu juga, walaupun hari libur. Tapi kan kalau Minggu datang itu kacang-kacangan, suhu kacang, terus bawang muncang. Jadi kalau di pasar mah nggak ada kosongnya, ini muter terus. Makanya kalau libur tuh udah susah, soalnya tiap hari ada aja tadi, ada Sales, nggak ada kosongnya. Berarti untuk buka itu toko setiap hari dari Senin. Iya, setiap hari. Tapi kalau yang lain mah ada yang suka dari malam ya. Oh, ya jam 4 ya udah pada buka. Tapi kalau ibu masih yang aja deh jam 8. Jam 8 tutupnya Jam jam berapa 8 Ibu? baru buka. Tutupnya setengah 3. Setengah 3 tutup. Setengah 3 udah tutup. Udah itu tuh tenaganya teh udah berkurang. Jadi seitunya aja, semampunya Iya. tenaga gitu. Jadi walaupun enggak itu, tapi nya tetap bertahan, enggak marah tapi tetap bertahan. Apa harapan Ibu terkait perubahan di penjualan akhir tahun ini? Harapannya untuk ke Ya, depannya. harapan kedepannya semoga langgeng terus rame ya gitu, dan dari pemerintah juga ada perhatian, jangan jangan apa naikin PPN atau apa, soalnya pasti ada dampaknya gitu ya ke pedagang. Walaupun pedagang kecil, saya juga kan belanja dari Sales, nanti kan dari perusahaan alasannya PPN-nya naik, itulah inilah gitu kan. Jadi harapan saya ke depannya terus rame seperti sekarang-sekarang gitu ya. Walaupun sekarang kan banyak tamu, jadi ada yang belanja dari luar gitu, bukan bukan orang Kuningan. Kan kalau hari-hari besar ada yang orang Kuningan tapi domisili di kota ya pada datang, pulangnya teh alhamdulillah. Tapi yang biasa dibeli tuh soun, terus kerupuk gitu tuh untuk oleh-oleh, teh teh peko, Oh iya, oleh. terasi gitu buat oleh-oleh, itu yang biasa dibeli Raginang gitu. Jadi yang disediain itu biasanya, soalnya itu eh, tapi biasanya seminggu ya, tapi sekarang mah udah mulai itu mungkin udah pada pulang, jadi nggak terlalu rame kayak kemarin-kemarin. Tapi ya alhamdulillah dibanding hari-hari biasa ada peningkatan. Ada peningkatannya. Semoga kedepannya tetap bahkan lebih 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 meningkat, lebih baik, terus lebih banyak yang mau belanja di pasar tradisional. Walaupun market berjejer di tiap itu ya, kayaknya di tiap kecamatan ada, tiap desa. Karena kan sekarang kalau dulu mau kan dari Ciniru teh ke pasar semua, tapi sekarang kan jarang, karena di Cinirunya udah pasar gede, terus market udah sepanjang jalan tuh banyak itu market, grosiran-grosiran gitu kayak Cimahi Group,
terus Alfamart juga udah masuk kan ke sana, ke pinggiran-pinggiran. Nah, jadi kalau dulu mah kalau pulang dari Jakarta tuh ya kan belanjanya di Kuningan. Iya, Kalau sekarang kan enggak, langsung travel sampai rumah karena di sana juga udah ada di Ciniru itu. udah ada pusat oleh-oleh juga ya. Gitu. Jadi kayaknya untuk perdagangan tuh udah Persaingannya udah berkembang pesat. Jadi persaingannya juga ketat, iya. ketat. Tapi ya kalau yang sudah biasa mah udah biasa. Tapi kalau Iya. yang baru mah memang ditimpa sepi sedikit Susah ya Bu aja mentalnya ya. udah Harus kuat. berhenti itu. Tapi kalau yang udah lama mah tetap bertahan karena sepi dan ramenya juga itu mah udah biasa. Iya, di dunia perdagangan. Kayaknya teh udah mendarah daging juga. Mangga 30. Baik, Ibu, udah Ibu terima kasih udah bersedia di wawancara. Iya, Semoga penjualannya lebih meningkat, terus iya, meningkat. amin. Terima kasih, Bu. Iya. Itulah wawancara dengan pedagang kelontong terkait penjualan di akhir tahun dan juga di awal tahun.